Yo para Wiburbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Cerita Wibu. Nah, di cerita Wibu kali ini gue bakal nyeritain chapter 3 dari Phantom Ballet. Dan buat lu pada nih ya cuy, yang pengen dukung gue lebih jauh, terutama kalau lu mau fanfiction ini cepet lanjut, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID, yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang jelas ya, kopi hitamnya nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot gitu, mending kita langsung aja ke ceritanya. Chapter 3 dibuka dengan William yang lagi gelut sama Foka. Foka ngelemparin beberapa tombak cahaya ke William, tapi William bisa ngindarin semua tombak cahayanya Foka dengan cara lompat ke kiri. Dan pas lompat, William juga nembakin pistolnya ke Foka, tapi ya Foka bisa ngindar. Abis itu Foka langsung lompat ke depan dan nyerang William make tombaknya sambil ngomong, "Mati kau manusia." Dan karena posisi William yang kurang pas gitu ya buat nembak, dia lebih milih ngindarin serangannya Foka dan langsung nendang perutnya Foka pakai kaki kanannya. Tapi tendangannya William bisa ditangkap sama Foka, yang ngebuat posisinya William itu berdiri pakai satu kaki dan gak bisa gerak karena ya kaki kanannya itu dipegangin sama Foka. Abis itu Foka ngarahin tombaknya ke leher William dan bilang kalau William tuh emang ditakdirkan untuk mati hari ini. Tapi sayang, tangannya Foka itu bisa ditangkap sama William pakai tangan kirinya. Dan posisi mereka itu jadi saling pegang-pegangan. Foka megangin kaki kanannya William dan William megangin tangan kanannya Foka. Abis itu William nembakin pistolnya ke kepalanya Foka, yang bisa dihindarin sama Foka dengan cara nunduk. Dan Foka juga nyiptain 3 tombak cahaya di atasnya yang langsung ngarah ke William sambil bilang, "Checkmate manusia." Tapi William gak tinggal diem, karena posisinya William dan Foka yang saling pegang-pegangan. Dengan sekuat tenaga William narik tangan kanannya Foka, yang ngebuat pegangannya Foka di kaki kanannya kelepas. Dan habis itu William dendang Foka make dengkulnya. Dan dengan gerakan yang cepat, William langsung ngelempar Foka ke atas, yang ngebuat Foka kena serangannya sendiri, atau ya Foka tertusuk 3 tombak cahayanya sendiri. Dan Foka juga teriak kalau dia nggak akan pernah memaafkan William. Tapi ya William bodo amat sambil nodongin pistolnya ke arah Foka. William juga bilang kalau Foka itu terlalu berisik buat orang yang pengen mati. Habis itu William nembakin pistolnya ke kepalanya Foka, yang dalam hitungan detik Foka langsung berubah jadi kumpulan bulu gagak. Dan William ya cuma masang poker face doang dan bilang, "Jadi begini toh kalau malaikat jatuh mati." Dan gak lama setelah itu William langsung megangin kepalanya yang sakit banget karena ingatannya Foka yang masuk ke otaknya. Sambil nahan sakit dan megangin kepalanya, William bilang kalau dugaan dia benar. Dia bakal dapat ingatan siapa aja yang dia bunuh pakai secret gear-nya. Dan William bilang lagi kalau dia harus cepet-cepet cari cara buat ngeblokir ingatan orang yang dia bunuh. Karena ya kalau begini terus cepat atau lambat dia bakal mati karena menerima ingatan orang lain secara berlebihan. Setelah itu cerita berpindah ke Sona yang lagi baca buku bergenre romance, tapi ya nggak kayak kebanyakan cewek yang nunjukin ekspresinya pas baca. Sona baca novel bergenre romance itu pakai ekspresi datar. Ya ekspresinya sih datar, tapi di otaknya itu beda banget karena ya dia sama aja kayak cewek pada umumnya yang suka ngehalu. Sona lagi ngehalu seandainya dia punya tunangan kayak para cowok di dalam novel yang dia baca, pasti dengan senang hati Sona bakal menerima lamaran mereka. Tapi sayang, itu semua cuma halunya Sona. Karena ya selama ini dia udah nolak puluhan cowok yang ngelamar dia. Karena ya nggak ada satupun yang masuk ke dalam kriterianya. Dan pas lagi asik-asik baca sambil ngehalu, tiba-tiba ada lingkaran sihir yang muncul di depannya. Dan dengan buru-buru gitu ya, Sona langsung nutup novelnya dan dia masukin novelnya ke dalam lacinya. Gak lama setelah itu Tsubaki muncul dari lingkaran sihir itu. Dan Tsubaki memberikan laporan kepada Sona tentang iblis liar yang tempo hari datang ke kota Kuo. Tsubaki melaporkan kalau iblis liar itu telah mati. Tapi nggak tahu alasan kenapa iblis liar itu mati. Dan lokasi iblis liar itu mati ada di gedung yang udah nggak kepake yang ada di pinggiran kota Kuo. Yang ngebuat Sona langsung masang ekspresi serius sambil bilang kekuatan misterius dan penggunanya yang juga misterius yang disetujui sama Tsubaki. Sona bilang lagi kalau faktor X itu harus bisa mereka temukan karena ya bisa jadi dia akan ngebuat kekacauan ke depannya.
Dan setelah itu cerita berpindah lagi ke seorang cewek yang bernama Abe Kiyome yang lagi ngelawan iblis liar. Tapi beda dari iblis liar kebanyakan karena yang lagi dilawan sama Kiyome itu punya bentuk kayak manusia, cuma ya sayapnya adalah sayap iblis. Di samping Kiyome ada seekor harpi yang merupakan familiarnya Kiyome yang bernama Lucy. Si iblis liar itu ngenalin diri kalau dia bernama Jin, tapi Kiyome balas kalau dia nggak mau peduli. Habis itu Kiyome nyuruh Lucy buat nyerang, dan Lucy ngibasin sayapnya ke Jin dan nerbangin puluhan bulu harpinya yang sama tajamnya kayak sebuah pedang. Tapi sayang, Jin bilang serangannya Lucy itu nggak bakal mempan, dan dengan santai dia nahan semua bulunya Lucy make sihir barrier. Jin ngomong lagi kalau sekarang adalah giliran dia buat nyerang. Habis itu dia nembakin beberapa sihir bola api ke Kiyome dan Lucy. Dan Kiyome ngambil kertas Ofuda atau ya kertas jimat yang biasa dipakai sama Om Yoji. Nah, Kiyome ngambil kertas Ofuda sambil ngucapin sebuah mantra sihir dan munculin sebuah dinding air yang ngalangin serangannya Jin. Kiyome bilang serangan kayak gitu nggak bakal melukai dia, yang disautin sama Jin seperti yang diharapkan dari keluarga Om Yoji. Ya bukan rahasia umum lagi lah kalau di dunia supernatural itu mengenal keluarga Abe sebagai keluarga Om Yoji, yang semuanya bermula dari Abe no Seimei, Om Yoji terkuat yang pernah ada, dan Abe Kiyome adalah keturunan dari Abe no Seimei. Balik lagi ke pertarungan Kiyome ngelawan Jin, Jin nembakin beberapa sihir panah api ke Kiyome dan Lucy. Tapi semua panah api itu langsung hilang sama Lucy yang ngibasin sayapnya dan nyiptain arus angin. Dan gak cuma nyiptain arus angin, Lucy juga sambil nembakin beberapa bulu harpinya. Tapi sama kayak sebelumnya, bulunya Lucy bisa ditahan sama sihir barriernya Jin. Jin bilang Kiyome dan Lucy itu nggak belajar apa dari sebelumnya, kalau serangan kayak gitu nggak bakal mempan. Yang dibalas sama Kiyome kalau Jin terlalu meremehkan mereka. Abis itu Kiyome ngeluarin 3 tombak petir di atasnya Jin make kertas Ofudanya. Dan Jin yang masih nahan serangannya Lucy langsung lompat mundur. Tapi karena pas lompat dia ngelepasin sihir barriernya, dia kena beberapa serangannya Lucy. Dan Kiyome nggak mau ngasih jeda, dia langsung ngeluarin kertas Ofudanya lagi sambil ngucapin mantra yang nyiptain puluhan pedang cahaya yang dia arahin ke Jin. Gak cuma sampai di situ, karena pas Jin pengen pakai sihir barriernya lagi, dia langsung diterjang sama Lucy yang terbang ke arahnya Jin. Jadi ya sebelum Jin nyiptain sihir barriernya, dia langsung diterjang duluan sama Lucy. Ditambah ada pedangnya Kiyome. Dan Jin mau gak mau ya cuma bisa ngindar doang, yang ngebuat dia kena beberapa pedang cahayanya Kiyome. Tapi ya untung aja gitu, cuma tangan kirinya doang yang kena pedangnya Kiyome. Kiyome bilang kelemahan terbesarnya Jin adalah sewaktu Jin pakai sihir barrier, Jin itu nggak bakal bisa gerak. Jin yang denger itu senyum sambil bilang kalau yang dibilang Kiyome itu benar. Cuma ya sayang aja sejak awal dia emang nggak serius ngelawan Kiyome. Kiyome yang denger itu langsung masang ekspresi bingung, dan Jin ngejelasin kalau hari ini dia itu cuma mau nyapa doang. Habis itu Jin ngeluarin lingkaran sihir teleportasi. Tapi sebelum Jin bisa teleportasi, Jin langsung lompat ke samping karena ada tembakan cahaya yang ngarah ke dia. Dan pas Jin lagi lompat, dia langsung disambut sama tendangan maut yang dengan telak banget kena ke kepalanya Jin. Dan pelaku yang nendang Jin serta yang nembak Jin gak lain dan gak bukan adalah William. Habis itu William nodongin pistolnya ke Jin sambil bilang ada kata-kata terakhir. Sedangkan Kiyome yang ngeliat William itu masang ekspresi kaget dari tadi sambil ngeliatin William. Dan Jin yang lagi ditodongin pistol bilang kalau William itu pengecut karena ya bikin serangan surprise kayak gitu. Tapi ya William bilang kalau dia nggak peduli gitu. Masa iya dia mau nyerang sambil bilang surprise motherfucker, ya enggak lah gitu kan. Habis itu William langsung lompat ke belakang karena ada beberapa panah es yang ngarah ke dia. Habis itu William ngelihat pelaku yang nembakin panah es itu, yang merupakan iblis liar juga dan punya penampilan kayak manusia juga. Jin bilang makasih ke iblis liar itu yang dia panggil Nero. Habis itu Jin bilang kalau sekarang dia bakal undur diri dulu. Dan William yang ngelihat Jin sama Nero pengen kabur, langsung nembakin pistolnya. Tapi sayang, semua tembakannya William bisa ditahan sama tembok es yang dibikin Nero. Sedangkan Lucy dia nembakin beberapa bulu harpinya dari atas, cuma ya bisa ditahan sama sihir barriernya Jin.
Sedangkan Kyome yang udah sadar dari kekagetannya langsung ngeluarin pedang cahaya lagi yang dia arahin ke Jin dan Nero yang bisa ditahan sama Nero pakai sihir esnya. Nero bilang serangan lemah kayak gitu nggak bakal bisa melukai dia. Abis itu sebelum mereka pergi pakai lingkaran sihir, Jin bilang sampai ketemu lagi Onmyoji dan Phantom Hero. Dan setelah itu Jin sama Nero kabur. Dan setelah Jin sama Nero pergi, Kyome langsung jatuh duduk karena dia kehabisan mana dan mengcancel pemanggilan Lucy. Sedangkan William dia ngeliatin Kyome sambil bilang kalau yang dia lakuin hari ini adalah tanda terima kasihnya ke Kyome yang kemarin udah nolong dia. Dan Kyome masang ekspresi bingung sambil ngeliatin William. William jelasin kalau kemarin pas dia ngelawan iblis liar Minotaur yang nyembuhin tulang rusuknya yang patah semua itu adalah Kyome. Makanya sekarang dia ngebantu Kyome dan karena urusannya Kyome sama Jin belum selesai, dia bakal ngebantuin Kyome sampai masalah itu selesai. Dan Kyome kaget banget karena William bisa tahu gitu kalau dia yang nyembuhin William make sihir Onmyoji-nya pas William pingsan setelah ngelawan si Minotaur. Kyome nanya kok William bisa tahu dan William yang dengar pertanyaannya Kyome laro jari telunjuknya di depan bibir sambil bilang Himitsu. Ya pada dasarnya sih Kyome juga gak bakal percaya gitu ya kalau William bilang dia tahu dari para roh yang dia wawancarai sebelum ngelawan Voka. Abis itu Kyome masang senyum sambil bilang gimana kalau William ikut dia. Yang ditanya balik sama William kemana dan buat apa. Dan Kyome jawab ke kediaman keluarga Abe buat ketemu sama kepala keluarga Abe. Abis itu Kyome nanya apa William gak tertarik buat belajar teknik-teknik Onmyoji dan bersambung. Nah kalau lu mau fanfiction ini cepat lanjut dan bikin gue semangat gitu ya buat ngelanjutin fanfiction ini, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang jelas kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk cerita kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.